Presiden Joko Widodo sudah resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan PPKM pada hari Jumat 30 Desember 2022. Keputusan ini diambil setelah melihat kasus harian COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir terkendali pada level yang rendah. Jokowi memastikan masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti sebelum adanya COVID-19. Lalu benarkah Indonesia sudah benar-benar melandai dari penularan COVID-19? Kita akan diskusikannya lebih lanjut dengan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama dari Jakarta. Selamat pagi, salam sehat, Profesor Chandra. Ya, selamat pagi, Valencia. Ya, Prof. Chandra, yang menarik adalah yang senantiasa disuarakan pada masyarakat dari pandemi kita akan transisi menuju endemi. PPKM sudah resmi dicabut. Apa yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan transisi ini, Prof? Yang pertama soal PPKM dicabut. Jadi paling tidak ada dua hal. Nomor satu, memang angka COVID dunia kan memang turun. Tentu saja ada laporan di Cina meningkat, tapi secara umum di dunia itu memang turun. Makanya itu sudah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah pada bulan September, si Dirjen WHO sudah mengatakan nih ujung pandemi kelihatannya udah kelihatan nih pandemi, the end of pandemic is in sight. Itu September dia bilang. Sementara pada Desember dia sudah secara lebih optimis lagi menyebutkan bahwa dia berharap di tahun 2023 ini paling tidak situasi emergensinya COVID bisa dihentikan. Dan buat yang lebih konkret lagi, pada bulan Januari 2023 ini, emergency committee, jadi di WHO ada yang namanya emergency committee, itu akan berapat untuk memutuskan indikator-indikator apa yang bisa dipakai untuk menilai apakah pandemi berhenti atau tidak berhenti. Jadi sekali lagi, yang poin pertama, secara keseluruhan di dunia memang situasi sudah membaik, menurun. Yang kedua, di Indonesia, seperti juga disampaikan tadi, kan angka kasus, angka kematian, bor, dan sebagainya memang sekarang jauh lebih rendah dari beberapa waktu yang lalu. Jadi dengan dua pertimbangan itu, tentu saja pelonggaran-pelonggaran bisa saja dilakukan, seperti kalau kita PPKM dicabut, negara lain juga sudah beberapa waktu yang lalu melakukan berbagai pelonggaran. Hanya saja kalau kita dengarkan keterangan Presiden pada hari Jumat itu, disampaikan bahwa kita tetap harus waspada dan hati-hati. Bahkan Presiden secara tegas mengemukakan dalam ruangan tetap pakai masker, di luar ruangan kalau ada kerumunan yang memungkinkan penularan tetap pakai masker. Jadi kita tetap harus waspada dan hati-hati. Karena memang pandemi ini belum sepenuhnya hilang. Kita masih tunggu di tahun 2023 ini bagaimana perkembangannya, tapi situasi jelas sudah jauh lebih baik daripada waktu yang lalu. Jadi kalau pertanyaannya sekarang apa yang harus kita lakukan, nomor satu, yaitu tadi pakai masker itu dilakukan seperti yang disampaikan oleh Presiden itulah. Kalau saya misalnya nih, saya bicara COVID, saya tuh hari Minggu tuh biasanya naik sepeda dari rumah saya di CPT ke HI atau ke Monas gitu ya. Selama di atas sepeda saya nggak pakai masker. Begitu saya berhenti lihat tukang jualan pinggir jalan, maskernya saya pakai. Ya, jadi itu adalah upaya saya mengadaptasi dengan situasi begitu. Kalau ada kemungkinan risiko saya berhenti di jalan untuk lihat-lihat tukang jualan, maskernya saya pakai. Tapi kalau saya melaju di atas sepeda karena kemungkinan penularan itu praktis nggak ada atau kecil sekali, maka saya maskernya tidak saya pakai memang pada waktu di atas sepeda. Itu salah satu contoh ya, Prof, ya? Ya, situasional, melihat kondisi, kalau ramai, kalau berinteraksi, pakai masker. Ya, itu salah satu contoh. Ada lagi yang biasa jadi kebiasaan selama di masa pandemi kita itu kan paranoid, akhirnya minum suplemen terlalu banyak. Terus bagaimana caranya supaya kesehatan kita ini tetap terjaga, imunitasnya jangan sampai kita rentan terpapar COVID. Pada saat sudah di masa seperti ini, apakah kebiasaan yang seperti itu harus tetap dipertahankan di kalangan masyarakat, Prof? Ada yang harus dipertahankan, ada yang tidak. Kalau parno tentu tidak harus dipertahankan, karena parno bagaimanapun juga parno terhadap siapapun ya, parno terhadap COVID, parno berlebihan terhadap mantan juga nggak boleh begitu. Parno sih jangan. Kita hidup sesuai dengan aturan yang ada saja begitu ya. Tapi tentu saja kita harus waspada, itu jelas. Itu poin pertama. Tapi poin yang kedua, sebenarnya saya mau ngangkat sesuatu agak lebih lebar dari COVID, karena pertanyaan Valencia bagus sekali tentang bagaimana menjaga kesehatan supaya tidak COVID. COVID ini kan mengajarkan kepada kita bagaimana penyakit itu bisa meluluhlantakan kehidupan kan. Bukan hanya orang satu yang sakit, tapi segala macam hancur gara-gara COVID. Karena itu ini menunjukkan bahwa kesehatan itu sangat penting. Karena itu di tahun 2003 ini kalau mau bikin resolusi,
marilah kita membuat resolusi tentang hidup sehat. Nah, Menghindari COVID itu menghindari juga yang lain gitu. oke. Dulu pernah diperkenalkan istilah cerdik, saya nggak tahu apakah MG listener sudah pernah ingat atau belum. Cerdik itu kepanjangan dari cek kesehatan secara berkala. Kenapa cek kesehatan secara berkala ini penting? Karena kalau teman-teman pendengar punya mobil atau motor, sekian ribu kilometer kan, atau sekian ratus kilometer kan selalu harus ganti oli. Oli, ya. Orang kan nggak ada, suruh ngecek-ngecek, nggak males dia ngecek-ngecek. Kalau kita bawanya mobil atau motor, bunyi kletek-kletek, langsung dibawa ke bengkel. Kenapa mobil saya kletek-kletek? Coba kalau kakinya kletek-kletek, biarin aja, gue urut aja daripada terketahuan sakit. Nah itu nggak boleh. Ya, Oke. itu C yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, tanyakan asap rokok dan kebiasaan buruk lainnya. Terlalu banyak polusi udara atau bergadang tidak pada tempatnya begitu, itu harus dihentikan. Oke. Yang R, yang tadi saya bilang sepeda, rajin beraktivitas fisik atau berolahraga. D-nya tuh diet yang sehat dan seimbang. Jadi makan tuh yang sesuai dengan aturannya begitu. I, istirahat yang cukup. Oke. K itu kelola stres. Jadi cerdik inilah yang kita berlakukan untuk melindungi kita terhadap berbagai penyakit, termasuk juga COVID-19. Tentu untuk COVID-19 ada yang lebih spesifik, misalnya saja pemakaian masker, kemudian vaksinasi dan sebagainya, itu bagian dari itu. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mari kita gunakan 2023 ini untuk hidup lebih sehat dengan cerdik paling tidak. Momentum perubahan, tapi skalanya benar-benar besar karena kita harus mengubah pola hidup dan mindset juga ya, Prof ya. Prof Chandra, pada saat PPKM ini dicabut statusnya, ada sebagian yang euforia luar biasa. Wah, sekarang udah nggak PPKM lagi, sudah tidak ada intervensi terlalu berlebihan. Tapi ada juga yang parno. Memangnya benar kondisi di Indonesia ini bisa kalau masyarakatnya dilepas tanpa ada intervensi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita tetap bisa bertahan di pandemi yang sebenarnya masih ada COVID-nya. Ya, masalahnya begini ya, saya dari dulu tidak pernah setuju kalau dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak patuh. Atau masyarakat plus 62 ini suka membangkang. Kita mesti ingat bahwa dunia itu ditimpa pandemi sekarang sudah 3 tahun lebih. Jadi tidak ada negara manapun juga yang 100% orangnya bisa menerima, ya sudah, pandemi kita nurut aja. Nggak ada, semua orang pasti mengeluh dengan berbagai derajatnya. Ada yang mengeluhnya ringan, ada yang mengeluhnya sedang, ada yang mengeluhnya berat. Jadi orang protes itu terjadi di berbagai negara. Kita tidak fair juga mengatakan hanya di Indonesia. Sebelum ada masalah di Indonesia, kita pernah dengar di Eropa ada demonstrasi besar-besaran pada waktu nggak mau pakai masker dan sebagainya. Berbagainya ada juga demonstrasi di Cina kan. Jadi di satu sisi itu sedikit banyak bisa dimengerti karena situasi begini mencekam lah, katakanlah, bukan mencekam lah ya, begitu menyedihkan dalam 2-3 tahun belakangan ini. Jadi itu apa yang terjadi global. Yang kedua, apakah sekarang sudah saatnya untuk PPKM dicabut? Seperti tadi saya sudah sampaikan, paling tidak dengan 2 pertimbangan itu, memang bisalah untuk melonggarkan seperti juga dilakukan negara lain, asal kita tetap waspada dan hati-hati sampai situasinya benar-benar terkendali. Nah, saya ingin sampaikan satu hal yang penting juga. Kalau nanti situasinya sudah sepenuhnya terkendali, pandemi sudah dinyatakan berhenti, maka itu sama sekali tidak berarti virus COVID-nya hilang. Pandemi sebelum ini namanya H1N1, influenza, itu berhenti tahun 2010. Sampai sekarang 13 tahun kemudian virusnya masih ada. Jadi nanti kalau pandemi dinyatakan pun berhenti, maka virusnya masih akan ada. Orang yang sakit masih akan ada. Hanya orang yang tidak semasif yang varian sekarang baru terjadi. Akan ada. Ya, tapi masih semua bisa terkendali. Jadi kita tangani penyakit ini nanti kalau sudah berhenti pandemi, seperti kita menangani berbagai penyakit menular lainnya. Kalau sekarang kalau menurut saya kita masih waspada dan hati-hati sampai situasi betul-betul terkendali nanti. Baik, Prof Chandra, apa sih acuan survei yang digunakan pemerintah pada saat memutuskan PPKM ini? Oh ya, sudah dicabut saja. Kalau kita saya cuma dengarkan keterangan Presiden di media ya. Jadi ada 4, ada 5 sebenarnya yang disebut. Jumlah kasus rendah, jumlah kematian rendah, bor rumah sakit rendah, ICU rendah, dan disebutkan juga tentang survei serologi angka kekebalannya tinggi. Yang 4 pertama saya kira oke lah itu ya. Kasus, tapi walaupun ada yang mendebat juga, jangan-jangan jumlahnya rendah karena yang mentes rendah, tapi oke lah jumlahnya rendah. Dan kita lihat sendiri kenyataan, kita mengalami pada saat di mana ada kerabat, keluarga, saudara yang masuk rumah sakit, nggak bisa penuh semua. Sekarang kan hal itu sama sekali tidak terjadi. Jadi memang terjadi penurunan. Nah, soal survei serologi yang disebutkan 98% kalau saya tidak salah, beberapa awal Desember begitu, Inggris juga mengeluarkan survei yang sama. Angkanya juga 90% sekian. Tapi dia sebutkan, ini angka 90% sekian, kalau kita nyatakan kadar positifnya itu adalah yang sekian persen.
Kalau Oke. kadar dia pakai 2 angka untuk kadar. Kalau kadar positivity sekian persen, maka angkanya turun jadi 70% kekebalannya. Nah, artinya saya mengusulkan, saya tulis di media Indonesia hari ini. Ini kan media Indonesia kan temannya MG Network kan, Iya, maksudnya kan. benar, benar sekali, Prof. Saya tulis di media Indonesia hari ini bahwa akan bagus kalau selain diumumkan kekebalannya sekian persen, disebutkan juga cut-off-nya berapa, sehingga kita bisa analisa lebih mendalam gitu. Oke. Jadi masih perlu dipantau dan juga terus dipertanyakan lagi sebenarnya surveinya, kajiannya, tolak ukurnya ini benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang atau masih kurang sesuai, begitu ya, Prof ya? Iya, dipertanyakan oke, tapi bahwa situasi membaik kita harus akui. Situasi jelas membaik sekarang. Kita juga lihat sehari-hari kan. Jadi situasi jelas membaik, cuman untuk mendapatkan parameter membaik yang lebih tepat, indikatornya kalau dikeluarkan akan lebih baik. Oke. Prof, kita lihat juga fenomena di Cina kemarin sudah mereda, sudah teratasi. Orang pesta-pesta, ada banyak yang viral di media sosial soal video yang beredar, foto orang berkumpul di kerumunan. Kemudian tiba-tiba kena lagi ada gelombang selanjutnya. Mungkin tidak ini bisa terjadi juga di Indonesia? Yang jadi masalah buat kejadian di China adalah informasinya belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Bukan masyarakat, belum sepenuhnya diketahui dunia. WHO pun masih meminta informasi apa yang terjadi sebenarnya di Cina. Kalau kita tahu apa sebenarnya terjadi di Cina, maka kita bisa jawab pertanyaan itu, apakah di tempat lain akan terjadi atau tidak. Terjadinya peningkatan kasus kan ada beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama tentu saja varian baru, dan memang mereka punya varian baru kebetulan. Kemungkinan kedua karena adanya kerumunan. Tapi kan keputusan pemerintah Cina membuka, semacam melonggarkan aturan itu kan baru. Ya. Mungkin baru sekitar Desember dan beberapa hari kemudian angkanya tinggi. Tidak mungkin juga begitu cepatnya pembukaan pelonggaran kemudian menimbulkan peningkatan. Nah, masalahnya juga data yang ada resmi dari pemerintah tidak terlalu tinggi, tidak sama dengan data yang ada di media, tidak sama dengan cerita bahwa kamar jenazah penuh dan sebagainya gitu. Jadi memang ini fenomena yang masih perlu dipelajari untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi di Cina sehingga kita bisa kendalikan di berbagai negara lain. Nah, untuk itu, kan kalau pertanyaan berikutnya apa yang perlu Indonesia lakukan? Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 minggu lalu kalau saya ditanya wartawan, saya selalu bilang, ya sudah itu terjadi di sana, kita waspada aja kalau ada orang datang dari Cina, diawasi beberapa hari sesudah dia datang. Tapi kan dari perkembangan kasusnya tidak juga mereda dan beberapa negara sudah cukup banyak lah negara, termasuk Inggris yang tadi kekebalannya 90% lebih, juga melakukan, meminta pendatang dari Cina PCR-nya negatif. Jadi saya kira kalau sekarang dengan situasi yang tetap belum menentu, saya sih mengusulkan agar mereka yang datang dari Cina datang dengan PCR negatif ke Indonesia, kemudian sampai di Indonesia diawasi. Diawasi itu dia bisa aktivitas saja, tapi kalau ada gejala langsung diperiksa baik PCR maupun mungkin whole genome sequencing untuk tahu varian baru. Jadi itu yang bisa kita kendalikan saat ini. Dan kalau kita lihat perkembangan di Cina, di Jepang juga naik. Kita belum tahu pasti sebenarnya ke depan bagaimana, tapi kalau lihat tren dunia sekali lagi, tren dunia itu menurun. Makanya WHO tadi mengharapkan bahwa emergency situation dari COVID ini bisa berakhir di 2023 ini. Oke, tren dunia terlihat menurun, tapi ada beberapa negara yang melaporkan kalau ada peningkatan kasus lagi setelah menurun. Misalnya tadi Prof juga sebut Jepang. Di Jepang banyak sekali anak-anak yang dilaporkan sampai sakit, kemudian meninggal karena COVID-19 ini. Prof, kalau kita persiapkan langkah antisipatifnya, apa yang harus disiapkan pemerintah? Apalagi kemarin ada juga seputar perbincangan Wisma Atlet ini dipertanyakan bagaimana fungsi dan tujuannya lagi setelah angka kasusnya benar-benar turun drastis. Apa yang harus disiapkan pemerintah jika seandainya amit-amit naik lagi kasusnya? Jangan dipersiapkannya jangan tunggu naik, dipersiapkan sekarang mumpung masih rendah. Yang mesti dilakukan sekarang adalah Berarti surveillance. dipersiapkan sekarang gitu ya, Prof? Ya, dari sekarang jangan tunggu amit-amit naik. Surveillance sekarang harus tetap dijaga sehingga kita tahu persis berapa jumlah kasus hari per hari, waktu per waktu, dan apakah ada peningkatan apa tidak. Dan memang surveillance ini tergantung dari jumlah tes kan. Jumlah tes ini memang jadi di satu sisi tidak diwajibkan, tapi kalau sama sekali nggak ada tes kita nggak bisa melakukan surveillance. Surveillance itu bergantung dari
jumlah yang diperiksa. Jadi surveillance tetap dijaga. Pada keadaan tertentu bahkan surveillance itu tetap dengan whole genome sequencing. Itu nomor satu. Nomor dua, seperti tadi saya sampaikan, testing juga tetap harus dijaga. Jadi Valencia, hari Jumat pas pengumuman itu saya agak flu gitu. Hari Sabtunya tanggal 31 flu-nya memberat. Dan walaupun baru diumumkan kemarin bahwa kita tidak diwajibkan lagi PCR, saya hari Sabtu PCR. Jadi saya tetap menganjurkan mereka yang curiga untuk sakit tetap melakukan tes. Itu yang saya anjurkan. Dan kemudian saya sudah begitu saya PCR sampai hasilnya ada hari Sabtu sore itu, saya sudah memisahkan diri di rumah. Jadi saya sih berpendapat kalau sekarang toh masih di masa transisi, kalau ada yang positif, menurut saya baiknya di rumah. Jangan keluar dulu. Kan katanya boleh keluar pakai masker. Ya kalau maskernya benar. Kalau maskernya kualitasnya tidak bagus atau maskernya dipakai tidak tepat kan bisa menularkan ke orang lain. Jadi tes dan isolasi mandiri menurut saya masih tetap dijalankan pada mereka yang sakit. Gitu. Cuman waktunya mungkin bisa lebih pendek, 5 hari katakanlah. Yang ketiga, kalau ada yang sakit, sebelum nanti kasusnya jadi banyak, amin-amin buka lagi di Wisma Atlet. Kalau ada yang sakit, tracing harus tetap dilakukan. Sebelum kasusnya merebak. Jadi kalau ada yang positif, maka sekitarnya diperiksa untuk tahu bagaimana, apakah keluar apa enggak, dan sebagainya, supaya bisa cepat-cepat dikendalikan, supaya jangan berkepanjangan. Itu nomor 3. Nomor 4, ya kita tahu semua vaksinasi. Angkanya, terutama yang booster kan belum maksimal, ya, belum optimal bahkan. Saya kira vaksinasi ini harus terus ditingkatkan. Dan yang 5, penyuluhan kesehatan seperti wawancara radio seperti ini mestinya makin sering dilakukan, ya, bukan makin sering, secara rutin dilakukan, ya. Ini kan masalahnya kalau ada satu isu besar, maka itu akan menjadi berita terus. Tapi kalau isunya mereda, beritanya mereda, jangan. Kita tetap harus beritakan isu ini supaya masyarakat waspada. Dan kalau bisa ditambah, bukan hanya COVID, tapi juga hidup sehat. Itu 5 poin yang perlu kita lakukan sekarang sebelum kasusnya naik lagi. Untuk kalau kasusnya naik lagi, penyiapan fasilitas itu cerita nomor 2 deh. Sekarang yang 5 itu dulu kita kerjakan. Prof. Chandra, ini kan kita lihat dulu vaksinasi yang pertama itu dikebut sekebut-kebutnya sampai dia hampir mencapai target. Kemudian yang kedua juga begitu. Tapi makin ke belakang, makin mundur. Mungkin orang lupa atau menjadi malas atau merasa setelah vaksin kok saya juga tetap kena COVID. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan supaya masyarakat itu sebenarnya harus vaksin lagi sekarang? Vaksin adalah salah satu modalitas untuk mencegah penyakit menular. Saya nggak usah cerita COVID lah. Sekarang kita masih punya KLB polio di Aceh. KLB polio di Aceh itu tentu ada banyak faktor, ya, tapi salah satu faktornya adalah cakupan vaksinasi yang rendah. Saya beberapa bulan yang lalu ada keluarga yang difteri. Difteri itu termasuk PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi vaksinasi pada anak itu ada DPT, ada BCG, ada polio, ada campak. Itu jelas harus dilakukan karena itu bisa mencegah anak-anak itu kemudian menjadi sakit. Begitu juga dengan vaksin COVID. Vaksin COVID jangan dianggap eksklusif. Ini ada bagian dari pengendalian penyakit menular secara umum. Mau mengendalikan polio mau mengendalikan campak mau mengendalikan difteri mau mengendalikan COVID memang harus divaksin. Itu memang urutan perkembangan teknologi yang ada. Karena itu kalau sekarang anjurannya kepada masyarakat adalah marilah kita divaksin. Tujuannya untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Tujuannya bukan mengikuti aturan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau tim satgas, bukan. Tujuannya adalah untuk melindungi kita. Sama seperti kita memberikan vaksinasi pada anak-anak dan cucu kita kan maksudnya untuk melindungi mereka. Nah, untuk COVID ini karena situasinya masih seperti ini, marilah kita vaksinasi gunanya untuk melindungi kita dan keluarga kita. Itu saya kira pendekatannya seperti itu. Karena kalau pendekatannya suruh lagi orang cenderung untuk defensif, ya kan suruh lagi capek gitu. Oke, jadi ini pendekatan yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat tapi kompleks juga ya, Prof. Ya, Prof, terakhir, apa upaya perlindungan untuk anak-anak karena anak-anak ternyata juga menjadi salah satu bagian yang rentan juga selain lansia untuk COVID ini? Ya, kalau anak-anak seperti tadi kita sudah bahas secara makro, saya sih jadi gini ya, ini kalau saya melantur sedikit. Pada waktu saya masih kerja di WHO, begitu COVID ini ada 2020, maka saya kira bulan Januari kita sudah rapat dengan seluruh Menteri Kesehatan di SEARO Southeast Asia untuk tentang COVID. Bulan kedua rapat lagi, bulan ketiga rapat lagi, begitu bulan keempat
kami di WHO sudah berpikir ini kalau kita ngomongin COVID, maka pelayanan kesehatan esensial termasuk vaksinasi anak akan terganggu. Jadi dari awal sudah diingatkan, tolong vaksinasi ini tetap dijaga. Pada kenyataannya kan memang berbagai negara dunia karena begitu repot menangani COVID, maka vaksinasi jadi terlantar. Jadi untuk itu vaksinasi harus diberikan pada dewasa, kayak pada anak atau berbagai penyakit. Sementara untuk COVID kan sekarang sudah ada juga vaksinasi pada anak, walaupun vaksinnya belum sepenuhnya tersedia ya. Cucu saya sekarang juga belum dapat tuh divaksin karena vaksinnya masih menunggu keputusan. Tapi pokoknya vaksin itu perlu diberikan untuk COVID. Sementara itu kalau ada anak yang sakit, memang cerita sudah lama, bukan sudah lama, cerita selama ini memang harus ditangani, diisolasi di sekolahnya itu. Tapi oke lah, itu cerita lain. Tapi yang penting kita jaga anak kita agar tetap sehat, tumbuh kembang dengan baik, makan yang baik dan sebagainya. Itu yang tetap harus dijaga. Prinsipnya mau anak mau dewasa, marilah kita gunakan 2023 ini sebagai tahun untuk kita hidup lebih sehat dari mengambil pengalaman dari COVID. Oke, jadi momentum 2023 pergantian tahun baru, gaya hidup lebih baru lagi karena tetap harus memperhatikan kesehatan walaupun PPKM sudah dicabut. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, sudah berbagi informasi bersama MG Listeners, bersama saya pagi hari ini di MG Radio. Terima kasih Prof. Terima kasih.